hadzal mawdu' al-lahazat fi da'wati Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi bina'is saqafah. Langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban. Seyogianya mari sama-sama di khutbah singkat ini kita cermati, tadabbur, ta'ammul, tafakkur kaifa khutwatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi bina'is saqafah. Bagaimana langkah apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam membentuk karakter umat yang beradab, umat yang bermoral, umat yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau sampaikan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak. Di saat itu akhlak sudah tidak lagi menjadi cerminan peradaban. Terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah ke sebuah tempat di Buqatil Mubarakah di kota Mekah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Sedangkan Nabi Ibrahim itu berharap kepada Allah agar sanak keturunannya bisa menjadi orang yang mengajak berseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sampaikan dalam doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimukumul hikmat kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sebetulnya korelasi ayat ini dengan sebuah ayat yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah. Saat itu Allah katakan, huwallazi ba'asa ummiyina. Dialah Allah Subhanahu wa taala ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dua ayat ini yang akan saya sampaikan sebagai awal dari sebuah peradaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ke belakang, at-tarikh wal hadarah al-islamiyah. Bagaimana sejarah tentang peradaban Islam yang kita mulai dari beberapa tahapan. Pertama, asrul jahiliyah. Masa saat itu peradaban yang tidak lagi mengenal siapa Allah, siapa Khalik, siapakah orang yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan. Itu kita kenal dengan asrul jahili. Setelah asrul jahili itu bisa diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bi'satun nubuwah. Di mana awal bi'satun nubuwah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang sekali masa peradaban jahiliyah sampai menjadi sebuah tren dalam kehidupan kita. Bila orang tidak berakhlak, bila orang tidak lagi bermoral, bila orang tidak lagi mengikuti jejak Allah Subhanahu wa taala, kita selalu disebutkan kepada orang itu, dasar kamu orang jahiliyah. Itu masa peradaban pertama. Setelah masa peradaban jahiliyah, kita susul dengan peradaban sadrul Islam, di mana saat itu mulai Islam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang mengutus Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum yang menjadi utusan itu rasul dari kaum itu sendiri. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Tujuan dan arahan dari ayat itu, yatluna ayatillahi, memberikan tatanan kehidupan dengan acuan, referensi, maraji' Al-Quranul Karim. Itu kita sebut dengan asru sadril Islam, atau masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut dengan asrul
Sadrul Islam. Lalu ada dalam peradaban itu kita kenal dengan Asrul Umayyah, masa Umayyah, disusul oleh Asrul Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, disusul dengan dinasti Utsmaniyah, disusul dengan dinasti Fatimiyah, sampai kepada peradaban yang sampai ke kita saat ini. Kalau boleh saya teliti, kalau boleh saya petakan detail hadis syawahid. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peradaban dengan waktu yang sangat singkat. 10 tahun masa kenabian di kota Mekah, 13 tahun masa kebaktian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian kepada Allah dengan waktu 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam konteks beberapa ayat, beberapa hadis, beberapa syair mengatakan dalam kurun waktu 23 tahun tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggiring dari barat sampai ke masyriq, minal masyriq ilal maghrib, tentang Islam masuk kepada ruh-ruh manusia. Dari kalangan Eropa, dari Afrika, Asia Tenggara, hatta ila Madinatina Bekasi, semuanya mencakup dan sampai tujuan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sangat singkat. Ibnu Abbas dalam tarikh sejarah mengatakan kesingkatan ini karena memang Rasulullah khiyarun min khiyari hadhil ummah, karena Rasulullah manusia terbaik, orang yang paling terbaik dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di umat ini. Seperti mana beliau sampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi, ana khairu qurunin bani Adam. Saya adalah masa terbaik dalam peradaban manusia. Summa qarnan ba'da qarnin. Kemudian peradaban itu menggeser kepada berikutnya, kemudian berikutnya, hatta akuna fi qarni zalikal usul, sampai kepada saya saat itu menjadi peradaban, menjadi seorang generasi yang terbaik saat memerintah kota Madinah Al-Munawwarah. 23 tahun, waktu yang amat singkat. Kita Indonesia sudah 79 tahun Indonesia dimerdekakan oleh Soekarno dan umat Islam lainnya, kurang lebih. Tapi Rasulullah 23 tahun sudah sampai peradaban Islam itu sampai ke rumah-rumah kita masing-masing. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah kami diutus, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa menerjemahkan kami muazzam li nafsih, karena mengagungkan dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan peradaban. Setelah masa Rasulullah dilanjutkan generasi keemasan itu oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak punya waktu, hanya perlu waktu 2 tahun 76 hari Abu Bakar melanjutkan estafet dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya saya mungkin tidak bisa mengeksplor sebuah peradaban Islam dari asrul jahili sampai dengan masa sekarang ini, hanya beberapa poin saja. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan qudwah untuk umat manusia? Karena beberapa hal. Di antaranya langkah-langkah peradaban yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Pertama, binaul masjid. Di peradaban yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah, belum sampai dan belum terbentuk sebuah masjid yang kita sebut dengan Madinah Al-Munawwarah atau Masjid An-Nabawi. Terlebih dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di sebuah tempat, di sebuah Korea yang kita kenal dibuatnya di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah. Sebelum ia masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, kita kenal adanya Masjid Quba. Masjid Quba awalu masjidin bana fil Islam
wa buniya bihi salatul jum'ah. Masjid Quba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan. Masjid yang pertama kali dalam Islam dikenal itu Masjid Quba. Wa awwalu masjidin qama bihi salatul jum'ah. Masjid pertama di muka bumi ini yang Allah berikan kemuliaan tempatnya melalui risalah Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu Masjid Quba yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, 3 atau 4 kilo dari Masjid An-Nabawi. Itu pertama, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan standar bahwa membuat peradaban harus dimulai dengan sebuah sistem, maka masjid menjadi sentral dalam peradaban Islam saat itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persinggahan itu masuklah ke wilayah yang kita kenal kota Yasrib saat itu, Madinah Al-Munawwarah saat ini, didirikanlah masjid yang megah sekali saat itu, disebutnya Masjid An-Nabawi. Masjid itu menjadi sentral. Masjid itu menjadi pusat peradaban. Kurang lebih ada 10 karakter masjid yang bisa dijadikan misi peradaban Islam. Dari sisi perekonomian, dari sisi politik, dari sisi semua kebutuhan keilmuan, itu masjid menjadi sentral saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kenal saat itu ada ahli suffah. Jadi orang-orang yang belajar ilmu di emper-emper masjid, dan dia diberikan semua fasilitas oleh masjid karena masjid menjadi sentral di saat itu. Nampaknya dituruti oleh kita sekalian. Pada akhir zaman sekarang kita pun sama, masjid dijadikan sentral peradaban Islam. Jika kita masuk ke sebuah kampung, masuk ke sebuah wilayah, lihat dulu masjidnya. Jika masjidnya bisa mendesain, memprogram peradaban Islam, berarti kampung itu menandakan, daerah itu menandakan maju dalam kekuatan iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masuk ke sebuah tempat, sebuah daerah, tidak terlihat nuansa aura masjid yang memberikan nuansa keislaman, itu menandakan bahwa kampung itu gesang dengan nilai-nilai peradaban. Karena masjid huwa markazun fi da'watil islamiyah. Masjid adalah sentral untuk dakwah Islamiyah. Itu poin pertama. Poin kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan al-mu'akhah. Al-mu'akhah artinya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar di kota Madinah untuk dijadikan saudara agar tidak timbul konflik intern di antara mereka. Dipersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Khuraijah bin Zuhair. Ia katakan, "Ya Abu Bakar, anta wa sadiquka ikhwah." Masing-masing dari Muhajirin yang datang dari kota Mekah dipersaudarakan oleh satu orang dari kaum Ansar yang ada di kota Madinah. Tuan rumah menyambut tamu, tamu menyambut tuan rumah. Pendatang harus hormat kepada yang punya kampung, yang punya kampung harus menghormati pendatang. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut al-mu'akhah, mempersaudarakan. Ketika sudah menjadi saudara, seperti tadi saya sampaikan, seorang Abdullah bin Jarrah dipersaudarakan oleh Sa'id bin Malik, seorang Zubair bin Awam dipersaudarakan oleh Salma bin Waqqas. Semua itu bahkan sampai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tuan rumah dipenuhi oleh tamu. Kebutuhan yang dipenuhi oleh tamu dipenuhi oleh tuan rumah. Itu sama-sama memberikan irtibatul qawiyah fi imanihim, memberikan support keimanan yang kuat, bukan hanya secara ruhiyah tapi secara material, dipenuhi antara kebutuhan Ansar dan Muhajirin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuat peradaban. Akhirnya seorang Abu Sufyan atau seorang Zubair bin Awam, ia katakan, "Saya ini orang Ansar,
Saya tidak memiliki banyak harta, engkau adalah saudara saya. Bagaimana memberikan solusi? Wa kaifa nuhallilu hayatana? Bagaimana memberikan solusi kehidupan saya di kota Madinah? Dijawab oleh sahabat Muhajirin saat itu, Ansor saat itu, ya Abu Bakar, seperti ya Malik bin Zuhair, ya Sa'ad bin Malik, jika aku punya fadah minal ard, saya punya 1 hektar tanah, 5,5 untuk kamu, 1/2 buat saya. Bahkan Umar ibn Khattab ditawarkan oleh seorang Utbah bin Malik, ya Umar, kalau saya punya istri 3, silakan pilih salah satu istri saya jika engkau menghendaki istri saya untuk menjadikan pendamping dalam kehidupan itu. Itu irtibat qawiyah, sebuah ikatan yang luar biasa yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuat sebuah peradaban. Jika kita korelasikan dengan kehidupan sekarang, negara kita, bangsa kita, rakyat kita, kampung kita, rumah tangga kita, kalau kita tidak dahulukan al-akhwat, persaudaraan, baik secara imaniyah atau secara insaniyah, maka tidak akan terjadi hubungan yang harmonis dalam keluarga itu. Negara tidak akan harmonis kalau mensekat-sekat sebuah ukhuwah. Pemerintah tidak akan harmonis kalau dia tidak menerapkan, mempersaudarakan pendatang dengan tuan rumah, tuan rumah dengan pendatang, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan langkah-langkah al-khutuwat, langkah-langkah positif yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat peradaban. Maka kita kenal dengan Piagam Madinah yang mempersatukan sebuah kondisi masyarakat yang dari berbagai keyakinan. Di sana ada Yahudi, Bani Nazar, Bani Quraizah, dan Bani Qunaiqah. Semua itu dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'i'la'i as-saqafatil islamiyah, untuk membuat sebuah tatanan peradaban Islam merangkul semua umat yang ada saat itu. Kita kenal dengan Piagam Madinah. Wa hadhihi hiya liqa'una fi khutbatil qasirah. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah al-khutuwat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita bisa meniru paling tidak apa yang harus kita lakukan untuk membuat keharmonisan di antara rumah tangga kita, keluarga kita, kampung kita, wilayah kita, negara kita. Mari sama-sama kita eratkan persaudaraan antara muslim dan muslim. Itu akidah. Antara muslim dengan non-muslim, insaniyah. Ada persaudaraan yang berafiliasi kepada akidah dan spiritual. Ada persaudaraan yang berafiliasi kepada insaniyah, kemanusiaan. Ada persaudaraan yang berafiliasi kepada Republik Indonesia yang mempersatukan persaudaraan kita.